Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan diskusi mengenai peran legal ya di perbankan. Ini uraiannya secara umum ya, baik di bank syariah maupun di bank konvensional ya. Jadi secara sederhana sebenarnya ada dua jenis perjanjian ya. Ya, ada dua jenis perjanjian yang ada di perbankan, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian berkaitan dengan penjaminan. Nah, sekarang kita lihat prakteknya seperti apa. Tapi sebelum ke praktek, kita harus memahami dulu dasar-dasar mengenai perjanjian secara sekilas ya. Perjanjian itu dikatakan sah kalau memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Di situ ada 4 syarat ya. Ya, 4 syarat perjanjian, syarat sahnya perjanjian. Yang pertama adalah sepakat, para pihak sepakat, tidak boleh dipaksa. Yang kedua cakap, artinya udah dewasa. Menurut undang-undang di Indonesia, cakap itu kalau seseorang sudah mencapai usia 18 tahun. Meskipun di masa lalu kecakapan seseorang itu kalau dia sudah mencapai 21 tahun. Tapi ketentuan yang sekarang menurut undang-undang notaris ya, menurut undang-undang perkawinan, menurut undang-undang kependudukan dan seterusnya, batas kedewasaan seseorang itu adalah 18 tahun. Jadi kalau saudara mau pinjam dana di bank, pastikan usianya sudah lebih dari 18 tahun. Kita lanjutkan ya, mengenai syarat tadi. Syaratnya adalah yang pertama sepakat para pihak, yang kedua adalah cakap. Kemudian yang ketiga adalah hal tertentu, apa yang diperjanjikan itu jelas, tidak boleh abstrak ya. Dan yang keempat, yang terakhir ya adalah kausa yang halal atau sebab-sebab yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi ada empat itu ya. Jadi misalnya di perbankan ya tidak boleh kita mengajukan pinjaman digunakan untuk apa? Untuk mendanai gerakan yang dilarang pemerintah, misalnya itu nggak boleh. Atau kalau di perbankan syariah untuk memelihara barang-barang atau misalnya binatang-binatang yang diharamkan itu boleh nggak itu? Kalau di perbankan syariah itu pasti ditolak juga. Jadi seorang legal harus memahami bahwa perjanjian yang akan diadakan itu memenuhi 4 syarat itu: sepakat, cakap, hal tertentu, dan kausa yang halal. Tidak boleh membuat perjanjian yang melanggar undang-undang. Tidak boleh membuat perjanjian yang melanggar kesusilaan. Tidak boleh menandatangani perjanjian yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat meskipun tidak tertulis. Dalam prakteknya baik perjanjian pokok maupun perjanjian penjaminan itu ada dua bentuk ya. Yang pertama namanya adalah perjanjian di bawah tangan atau perjanjian yang tidak melibatkan notaris atau PPAT. Yang kedua adalah perjanjian notarial ya, atau melibatkan pejabat umum atau PPAT misalnya. Kita lihat ya, misalnya gini, ada orang pinjam di bank ya, pasti tadi yang ditandatangani adalah perjanjian kredit ya atau akad pembiayaan. Nah itu diserahkan pada bank masing-masing, apakah akan perjanjiannya ya dibuat sendiri antara bank dengan para pihak atau menyerahkan kepada notaris. Itu SOP masing-masing bank itu lain-lain. Ada yang semua perjanjian kredit ya, atau akad pembiayaan itu semuanya PK-nya atau perjanjian pokok itu dibuat atau disiapkan oleh bank yang bersangkutan. Sehingga di sini legal atau admin kredit nanti yang akan menyiapkan perjanjian itu ya. Nah, jadi legal di sini harus hati-hati, misalnya menginput data. Memang dalam praktek perjanjian kredit itu sudah disiapkan katakanlah oleh bagian legal yang ada di Jakarta di pusat ya. Di sini tinggal formulir-formulir. Bagian legal atau admin tinggal mengisi nama, identitas, jaminan, jumlah pinjamannya berapa dan seterusnya. Jadi tidak terlalu rumit ya dalam prakteknya, tapi memerlukan ketelitian. Jangan sampai menulis nasabah namanya salah, menulis jaminan salah, menulis jumlah pinjaman salah ya. Pinjamannya 100 juta tapi kita tulis 1 miliar, itu cuma beda
angka 1 ya, tapi itu sangat berbeda itu ya. 100 dengan 1 miliar itu sangat berbeda sekali. Jadi itu ada dua ya perjanjiannya ya. Perjanjiannya yang pertama disiapkan oleh bank sendiri. Biasanya itu formnya itu disiapkan oleh pendiri bank atau karyawan bank yang ada di Jakarta. Jadi kantor tersebut misalnya di Batam tinggal mengikuti apa kebijakan yang ada di Jakarta. Maka secara teori perjanjian itu disebut dengan perjanjian standar atau perjanjian baku ya, karena perjanjiannya disiapkan secara sepihak oleh pihak bank. Jadi ketika nasabah datang tanda tangan ya tinggal tanda tangan untuk setuju atau tidak ya, tidak dimungkinkan bagi nasabah untuk melakukan negosiasi. Ya, itu tadi yang pertama yaitu perjanjian bawah tangan ya. Para pihak melakukan membuat perjanjian sendiri meskipun dalam praktek bank yang menyiapkan. Nasabah tinggal tanda tangan. Yang kedua yaitu perjanjian notarial ya, PK notarial, perjanjian kredit notarial atau akad pembiayaan syariah yang notarial. Artinya di sini kita harus meminta bantuan notaris ya untuk menyiapkan perjanjian itu. Dalam prakteknya legal atau admin kredit itu membuat order kepada notaris. Isinya apa? Ya isinya kurang lebih minta bantuan kepada notaris untuk menyiapkan perjanjian kredit atau menyiapkan akad pembiayaan dengan syarat-syarat A, B, C, D, E dan seterusnya. Jadi misalnya tadi ya dikaitkan dengan proses di perbankan ya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah diproses di internal di bank, sudah disetujui, maka berkas-berkasnya tanggal 5 itu misalnya sudah di tangan bagian legal ya. Kemudian surat-surat berkas tadi oleh legal dikirim ke notaris ya, fotokopiannya ya misalnya. Ya kalau pakai jaminan ya sertifikatnya dan seterusnya dikirim ke notaris. Nanti notaris kan setelah menerima order dari bank tentu dia menyiapkan perjanjian itu, mungkin 1-2 hari baru bisa dilakukan perjanjian kredit. Jadi itu kalau pihak legal meminta bantuan notaris. Jadi kita simpulkan lagi ya bahwa praktek di perbankan untuk PK itu ada dua kemungkinan, yaitu bisa dibuat sendiri oleh pihak bank. Di sini berarti bagian legal agak sibuk ya karena harus menyiapkan, mengisi formulir perjanjian kredit dan seterusnya. Dan itu biasanya tebal-tebal, di print dan seterusnya, nempel materai dan seterusnya. Kemudian di sisi yang lain bisa minta bantuan notaris sehingga legal cukup membuat 1 lembar surat order ke notaris. Nanti mungkin 1-2 hari notaris menyiapkan itu, kemudian dalam praktek notaris yang datang ke bank untuk tanda tangan dengan nasabah dan dengan pihak perbankan. Itu maka disebut dengan akta notarial. Ya, ada akta di bawah tangan, ada akta notarial. Tentu kalau dari aspek hukum yang lebih kuat adalah akta notarial. Mengapa? Karena di dalam akta notarial itu melibatkan pejabat. Jadi di situ notaris harus notaris memastikan ya bahwa yang tanda tangan di situ betul-betul orangnya dan tidak ada katakanlah dalam perjanjian itu ada paksaan. Tapi kalau melakukan perjanjian sendiri kan nanti nasabah bisa misalnya satu saat bermasalah, nasabah bisa mengatakan ya kepada pengadilan atau hakim misalnya, Pak itu dulu bukan saya yang tanda tangan, tuh yang tanda tangan bank sendiri, itu mungkin dipalsu dan seterusnya. Tapi kalau tanda tangan perjanjian kredit itu depan notaris, dia tidak bisa mengatakan seperti itu karena notarial atau pejabatnya itu datang langsung menyaksikan langsung tanda tangan perjanjian kredit itu. Jadi tapi itu semuanya dikembalikan kepada SOP bank masing-masing. Apakah perjanjian kredit atau akad pembiayaan itu oleh bank sendiri yang menyiapkan atau oleh notaris itu diserahkan ke masing-masing SOP banknya. Baik, demikian kita lanjutkan pada sesi berikutnya.